Hai, hai, hai. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus. Dan baik dan luar biasa ada berkati patorang semua. Saat yang berbahagia ini, torang mulai baku dapa ulan dan incivina di dalam membahas Bina Anak pelajaran 12. Sebelum kita mau membaca pembacaan Alkitab dalam Bina Anak pelajaran 12, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Dan biarkan itu terbuka, mari torang sama-sama berdoa. Minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun patorang, sehingga apa yang torang baca tidak sia-sia, tapi jadi berkat untuk torang. Iya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan Yesus sudah terbuka dan kami akan baca. Tapi Tuhan, kami mohon beri kami hikmat, supaya dari hikmat itu kami boleh mengerti. Setelah kami mengerti Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Walau Tuhan dalam hidup ini ada kesalahan dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, tahirkan kami dari dosa-dosa kami, suci kuduskan kami, supaya berkat firman-Mu pada saat ini akan kami terima, jadi rema dalam hidup kami, jadi berkat dalam penghidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 yang merupakan pembacaan dalam Bina Anak pelajaran 12. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama. Torang disebut berbahagia apabila torang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, adikku, shalom. Damai di hati. Nah, puji Tuhan, kalau saat ini torang boleh belajar Bina Anak pelajaran 12 yang diberi judul Berhasil karena menurut firman Tuhan. Iya, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan main. So dari 3 minggu lalu tuh orang belajar Timotius ini apa? Dari kecil sudah dibiasakan untuk apa? Baca kitab suci dari kecil sampai apa? Beranjak dewasa tuh ada ajar tentang apa? Kitab suci. Setelah itu ada di orang dengar Bina Anak selanjutnya bahwa menceritakan tentang dengar firman Tuhan, kok apa? Simpan dalam hati. Kok bukan cuma simpan, tapi torang lakukan. Lakukan dalam kehidupan torang setiap hari, sehingga dapat berbuah lebat, dapat dinikmati oleh semua orang. Dan minggu lalu ada di kembali dinasihati oleh Rasul Paulus Pak Timotius, mesti tekun baca kitab suci, tekun membaca kitab suci. Nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, minggu ini torang belajar mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dah, bukan main ada di Tuhan suka seingat melalui Mazmur pasal 1 bahwa apa?
ada jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di sini ada kita lihat Tuhan bilang kalau orang mau berbahagia, kalau orang hidup mau diberkati tuh DP syarat ada di sini ayat 1. Coba orang baca. Berbahagialah, di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Baru ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya adik-adik, berarti orang diingatkan kalau orang suka berbahagia, orang suka diberkati, orang hidup, orang jangan berjalan dengan orang fasik, jangan berdiri dengan orang berdosa, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Nah, Inci mau tanya dulu, apa suatu orang fasik? Nah, bagaimana tuh orang berdosa? Atau bagaimana seorang pencemooh? Nah, orang boleh belajar. Orang fasik adalah orang yang dorang tahu firman. Dorang tahu firman tapi dorang nyandak lakukan. Toh? Dorang nyandak lakukan itu firman. Dorang anggap Tuhan yang ada. Tuhan yang lihat pada orang. Nah, jadi selain dorang tahu firman tapi dorang lakukan, adik-adik mereka selalu melakukan kejahatan. Coba Enci kasih contoh. Ya, kadangkala walaupun orang bukan orang fasik, orang bukan orang fasik, tapi orang ada di kadangkala berlaku sebagai orang fasik. Orang tahu tuh firman, orang tahu jangan mencuri. Orang dapat lihat mampi bagus karena orang ingin orang ambil. Berarti orang tahu memang firman jangan mencuri, tetapi orang ambil karena orang tahu Tuhan kok lihat, tamang kok lihat, pada ada siapa lihat Tuhan. Jadi dia seakan-akan dia tidak tahu kalau Tuhan adalah lihat pada dia. Jadi ya, dia sudah tahu hormatilah ayah dan ibu, tapi toh kadang-kala orang malawang, orang manyau masur, mau mama juga mama. Orang sudah tahu tuh firman toh. Iya, tapi orang orang langgar toh. Orang tahu Tuhan kayaknya lihat kita ada melakukan tapi mama toh seakan-akan orang bilang Tuhan semuanya lihat. Nah, jadi orang sudah tahu firman Tuhan bilang jangan mengini barang sesamamu. Ada orang sudah tahu tuh firman itu. Mari orang dibicara patur pagaga DP buku pegaga DP pensil sebentar tamu amin. Nah, orang so tahu firman ada di tapi orang orang langgar. Tahu sudah dilarang tapi orang baking. Toh abis itu orang ini mau disebut orang fasik toh karena karena ini mau juga orang fasik toh orang benar ada dipin berkati Tuhan. Orang memang orang yang dikasihi Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, tetapi kadangkala orang berlaku sebagai orang fasik. Orang so tahu firman tapi orang langgar. Orang so tahu Tuhan adalah lihat orang tapi orang melakukan kejahatan toh. Orang so tahu baru orang kompromi dengan dengan dosa. Berbuat yang tidak Tuhan kehendaki dosa tuh itu berarti orang melanggar perintah Tuhan toh. Iya, melalui pikiran, perbuatan dan perkataan. Orang so langgar toh berarti orang juga termasuk orang berdosa. Nah, dari kirim berkati Tuhan. Berarti orang fasik itu ketika dia berbuat, dia sudah jadi orang berdosa. Nah, jadi kadangkala juga kita berlaku sebagai si pencemooh. Dia tahu tuh orang pencemooh. Ya, orang pencemooh itu orang yang menghina Tuhan. Ya, kadangkala kita juga termasuk dalam orang pencemooh. Orang so tahu toh Tuhan marah orang melakukan dosa. Tuhan ada lihat-lihat, tetapi orang seakan-akan menghina Tuhan. Tuhan kok lihat. Paling kok Tuhan yang memarah kita mau melakukan dosa. Nah, orang so masuk orang fasik, berlaku orang fasik, orang so masuk orang berdosa, orang so masuk kumpulan pencemooh. Ya, tetapi ada lagi satu yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu orang benar. Ya, orang benar ini ada dia tahu firman, dia lakukan firman ada di bukan cuma tahu tapi dia lakukan dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan toh bukan cuma baca pun dia tetapi dia punya relasi tahu tuh relasi hubungan dengan Tuhan tiap pagi dia cari Tuhan siang hari malah pokoknya setia berarti dia terus setia pada Tuhan melakukan firman Tuhan dan dia jadi jadi berkat untuk banyak orang. Nah, itu tuh orang benar toh. Dia tahu firman ada di dia bikin tuh firman itu. Tetapi nyandak lupa dia renungkan itu firman Tuhan siang dan malam ada dia renungkan Taurat Tuhan. Toh di situ dikatakan ayat 2.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Toh, Taurat itu sama dengan apa? Firman. DP akibat ini, dia suka firman Tuhan. DP akibat di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Luar biasa toh. Coba orang lihat tuh pohon-pohon atau bunga-bunga yang ada tanam di pinggir got atau apa? Ini dibilang di aliran sungai, bukan main. Dia apa? Subur terus toh. Nah, begitu juga orang yang merenungkan siang malam firman Tuhan. Dia apa? Dia kuat. Dia nyenak goyah. Apapun yang dia temui dalam DP masalah dalam hidup, baik itu di sekolah, di rumah, dia tahu apa? Dia ada Tuhan, toh, yang selalu melindungi, yang selalu menolong, yang selalu memberkati, toh, adik-adik. Sehingga apa, Pak adik-adik? Dia selalu bersandar pada Tuhan. Nah, begitu kok. Dia selalu bersandar karena dia apa? Dia punya harapan cuma pada Tuhan, toh. Jadi dia nyak putus asa, gampangnya putus asa, dia nyak langsung kecewa karena dia sudah tahu apa? Ada Tuhan dalam hidupnya, adik. Nah, di sini katakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, adik-adik. Kok lanjut lagi, DP daunnya pernah layu. Dan apa saja yang dia buat selalu berhasil, bukan main. Encik so bilang, dengar coba mama toh, melakukan yo firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apa yang dikenal untuk, dan orang jangan lupa berrelasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Orang tahu, orang berhubungan intim dengan Tuhan. Orang tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan. Tuhan selalu ada dengan orang. Tuhan selalu jaga lindungi. Dan adik-adik, yang diberkati Tuhan, apa saja yang dilakukan dia berhasil. Karena apa? Coba orang mau bilang, adik sekolah bye-bye, orang cuma sekolah ikut rame, toh nyak belajar betul-betul, mana orang mau apa? Berhasil. Tetapi kalau dia sekolah betul-betul, nyak ikut rame, melakukan hal betul, dengar orang tua, aduh bagus sekali dia rajin beribadah, dia membaca apa? Firman, dan melakukan firman, bahkan dia terenungkan Taurat itu siang dan malam, toh Tuhan bilang, masa depan tidak akan apa? Sirna. Toh masa depan selalu ada. Dan apa? Masa depan yang cerah. Toh Tuhan bilang, torong pelaku dah kopi inci dia bilang, masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kamu maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Bikin Tuhan Yesus senang, bikin Tuhan Yesus apa? Tersenyum toh dengan orang perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi tetapi di sini dikasih ingat untuk ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam. Ada tahu tuh sekam toh? Iyo, tugu kalau di padi dia pe apa? Konga, Kang. Dia pe konga. Nah, tahu tuh kalau sekam? Ya, dia selalu diterbangkan angin. Nah, jadi orang fasik itu seperti sekam. Ada di terbangnya ada harapan orang tuh selalu terbang. Dia diberkat, dia cuma terbang sana, terbang sini ada pendirian, plin panas. Seakan-akan hari ini aduh bagaimana kita, aduh dia gelisah toh di tengah-tengah orang benar dia gelisah sekali. Ada banyak orang-orang mendengar firman Tuhan, tapi kalau dia apa? Dia orang fasik apa? Dia apa? Cuma pura-pura. Itu pencimoleh sebenarnya pura-pura. Dia so tahu ada ibadah. Dia so tahu cuma dia pura-pura. Pura-pura coba dengar. Asik belum tahu kita dapat dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, dia mencemooh Tuhan, dia pikir Tuhannya lihat toh. Sama lah kadang-kadang orang berlaku begitu toh. Coba pura-pura mendengar firman Tuhan, tapi orang pikiran apa? Melayang. Pura-pura deh agak incip muka pada orang pikiran melayang. Nah, itu orang toh. Iya, seperti sekam yang terbangnya ada harapan apa-apa. Nah, itulah gambaran orang fasik. Nah, jadi tetapi di ayat 6 menguatkan sekali lagi. Coba incip baca ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang apa? Orang benar. Tuhan tahu tuh orang, nggak mungkin kasih dia sekolah betul-betul kok nyak mau berhasil toh. Ya nggak mungkin kasih dia tiap pagi pergi sekolah kok dia nyak berhasil. Tuhan tahu itu dan Tuhan perhitungkan itu. Ya nggak mungkin dia bangun pagi-pagi cari wajah Tuhan kok Tuhan mau kasih biar pada dia. Ya nggak mungkin dia tiap malam baca Alkitab merenungkan siang dan malam kok Tuhan kasih biar toh. Ya nggak mungkin toh. Sedangkan firman Tuhan berkata pada saat ini, jalan orang benar apa? Tuhan kenal. Tuhan so tahu Tuhan mau kasih apa. Tuhan so tahu Tuhan mau bikin apa pada dia. Tetapi ada diingatkan,
jalan orang fasik menuju kebinasaan. Toh? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, menghayati minggu-minggu sengsara keempat. Minggu keempat ini toh, orang ada menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari adik-adik yang berkati Tuhan. Tuh orang sisa mau pilih, tuh orang mau berjalan menurut jalan orang fasik, atau tuh orang berjalan menurut orang apa? Benar. Karena benar so bilang Tuhan kenal jalan orang benar, tapi kalau orang fasik jalan menuju kebinasaan. Jadi ada dua pilihan pat orang. Mana tuh orang yang mau pilih? Nah, semua itu di jawaban ada pat orang masing-masing. Ingat-ingat jo, kalau tuh orang berbuat dosa, kalau tuh orang melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suka, berarti orang pilih jalan apa? Orang fasik toh? Iya. Tapi kalau orang yang tiap hari membaca firman, dengar pemadem papa, melakukan yang benar, melakukan hal yang apa? Yang disukai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, berarti orang hidup di jalan orang benar. Tuhan Yesus pasti memberkati ketika orang pilih jalan orang benar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat, patuh setia, dan selalu tergantung pada Tuhan. Punya relasi iman terhadap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami memilih berjalan menurut jalan orang benar. Tuhan berkati kami, mampukan kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang kami lakukan semuanya berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat kesaksian Tuhan, di mana saja kami pergi dan berada. Di minggu-minggu sengsara yang keempat ini, Bapa berkati kami agar lebih kami menghayati makna sengsara Tuhan Yesus di kayu salib melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan tingkah laku kami. Sehingga di mana saja kami berada, kami boleh disebut anak-anak Allah. Boleh tampil beda untuk kemuliaan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa.